Empat kota benar-benar kehilangan kredibilitas dan mati akibat perundingan Uni Eropa. Sun Man dan Quan Xin memiliki permusuhan berdarah. Halo semuanya, saya petugas keamanan. Saya memiliki perasaan campur aduk setelah membaca ini. Upacara pembukaan, cara menemukan grup obrolan untuk semua umat beriman. Dua murid yang taat menemukan Zhang Tua. Zhang Tua menemukan Nenek Liu dengan mengikuti petunjuk arah. Setelah menerima pesan, dia berkata sambil tersenyum bahwa suasana di dalam cukup ramai akhir-akhir ini. Operasi yang dijalani pemimpin sekte dan sesuai kebiasaan Quan Xin yang suka membuat masalah. Nenek Lu mengubah obrolan pribadi menjadi obrolan grup. Pesan itu tersebar ke sekitar 100 orang di sekitarnya. Wu Gensheng mendengus setelah menerima pesan itu. Sembari dia memikirkan cara untuk mengatasinya. Gao Gengu Kiting, Li Musuan dan dua orang lainnya juga menerima pesan dari Ru Huozi. Li Musuan mencari Wu Gensheng untuk pergi ke tempat Guru Liu. Setelah perbedaan pendapat Wu Gensheng menyadari bahwa keadaan akan semakin memburuk. Mereka bertiga segera menuju kediaman Guru Liu. Saat itu, selain salju di depan pintu, tempat itu sepi. Wu Gensheng dan timnya berhasil melacak mereka. Kami tiba di lokasi penyergapan yang baru. Pemandangan di hadapan saya sudah dipenuhi dengan mayat. Li Musuan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Guru Liu juga telah meninggal. Wu Gensheng menatap Chen Zhen yang terluka parah di hadapannya. Kedua yang masih baru itu tetap bersikap angkuh. Pertempuran di pihak lain juga telah berakhir. Hanya pria bertubuh besar itu yang tersisa. Meskipun dia difitnah dan kepalanya dipenggal 4 kali. Wu Gensheng mengetahui apa yang telah terjadi bukan dari ucapan siapapun. Karena Chen Zhen bertaruh dengan sepenuh hatinya. Mengejar layanan pelanggan. Sejak terpaksa berada dalam situasi putus asa bersama Chen Zhen. Guru Liu juga tewas dalam perkelahian itu. Mereka bahkan bercanda menyebut mereka sebagai Xuanzi dan Tuan Kuangnya. Kisah cinta sebelum kematian. Gila banget. Wu Gensheng tampak serius. Dengan napas terakhirnya, Chen Zhen merangkak menuju Wu Gensheng. Chen Zhen mengalami luka serius. Melihat Wu Gensheng meneteskan air mata kekecewaan. Quan percaya bahwa Chen Zhen sedang memohon belas kasihan. Dia sangat meremehkan. Dia memarahi Chen Zhen. Wei Xuanzi tidak layak dibunuh. Datou mengurus pengantaran Chen Zhen. Melihat Si Chong dan Chen Zhen yang tewas secara tragis di depan mataku. Li Musuan menyadari sekali lagi bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Quan Xin yakin bahwa departemen sebelumnya telah menghubungi mereka. Oleh karena itu, mengambil tindakan tidak seharusnya disalahkan. Para klon juga tidak menyalahkan mereka. Mereka hanya diminta untuk mengembalikan keempat tangan tersebut. Li Musuan dari Ahanla mencoba membangun hubungan, tetapi dia bukanlah Li Musuan yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki kesempatan sebaik itu untuk mengepung gerbang 3 pahlawan. Jika masih ada hal-hal yang tersisa setelah serangan besar-besaran, mereka bergabung untuk membantu Li Musuan mengatasi masalahnya. Wu Ji Tingbang. Setelah Cheng Zhen mengambil jenazah tersebut, Si Chong Yu. Jenazah Cheng Zhen dikembalikan ke gerbang sebelumnya oleh Quan Xin. Murid dari sekte sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kakak senior Changqing dan Shuyun tidak lagi mampu menahan emosi mereka. Mizuki tidak bisa menuruti perintah Saedu. Mulai hari ini, dia akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan penyihir Quan Xin. Pernyataan ini sangat mengejutkan. Terlepas dari spekulasi baolan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan identitas keyakinan Wu Gensheng secara menyeluruh. Namun, kita semua terpengaruh. Saya rasa seluruh isi surat itu mungkin tentang Guru Liu. Orang-orang seperti Ghost Hand King adalah yang paling umum. Melakukan kejahatan tetapi tidak sampai pada titik kegilaan. Melupakan esensi dari iman yang sempurna. Oleh karena itu, spekulasi tersebut masih diterima. Mengesampingkan faktor iman yang sempurna. Berbicara dengan jahat. Jelas sekali. Kejahatan dari kepercayaan buta terungkap di hadapan kita. Seksualitas adalah masalah baik atau buruk, dan sebagian besar orang yang terlibat di dalamnya adalah jahat. Nenek Liu, yang selalu bersemangat untuk membuat pertunjukannya menarik, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuat keributan. Li Fen, dari asrama. Jing juga memberiku sebuah plakat berharga. Meskipun papa nama itu tidak menyala. Namun, apa yang dilakukan Nenek Liu adalah sesuatu yang akan bertahan lama. Persaudaraan Gerbang Naga. Apa yang dilihat oleh rombongan yang baru tiba itu hanyalah sebuah alasan. Dengan kedok menyelamatkan Guru Liu. Pergilah dan kepung keempat pasukan yang kuat dan telah lama menderita itu. Apakah Guru Liu hidup atau mati, itu tidak penting. Fran bahkan merasakan hal itu ketika dia dikelilingi oleh Quan Xin. Si Chong dan Chen Zhen tidak lagi dapat membawa Guru Liu bersama mereka. Guru Liu ingin mengunjungi sesama murid yang gila ini. Itulah mengapa aku mengejar mereka. Aku sangat kesal dengan pertempuran yang kacau itu. 3 pria bertubuh kekar yang selamat dari pertempuran. Momen persaingan dengan Si Chong seharusnya tetap terukir dalam ingatan. Orang-orang yang yakin setelah melakukan pengukuran. Wanita ini mungkin juga memiliki hubungan keluarga dengan Chen Zhen. Mereka berhadapan beberapa kali tetapi tidak pernah menang, dan hasilnya dibatalkan. Jika mengingat kembali sekarang, saya menyadari bahwa Guru Liu benar. Banyak orang tidak memahami Quan Xin. Ketulian Zuo Ruotong menjadi kenyataan.
Mereka mungkin semua merasa bahwa kejahatan itu tidak serius. Setelah kematian Quan Xin, ia dikalahkan. Hal yang tepat untuk dilakukan adalah membiarkan mereka kembali dan memperbaiki diri. Akibatnya, orang yang terluka tersebut meninggal dunia. Semua ini berkaitan dengan keyakinan total yang telah saya lepaskan. 3 gerbang kebenaran percaya bahwa kepatuhan total adalah tanda reformasi. Chen Jiaxin hanya membenci 3 orang saleh. Mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Aku pasti akan membalas dengan keras jika mendapat kesempatan. Dia mendapatkan pil penambah kekuatan pemain drum. 2 orang yang menculik murid tersebut ikut serta dalam pengepungan dan menusuk dengan jarum. Banyak orang juga mengatakan bahwa kekuatan tusukan dan pembentukan jarumnya buruk. Saya menghitungnya secara kebetulan. 103 papan nama milik Nenek Liu menyala di gang yang sepi itu. Tidak termasuk 4 orang yang tidak memiliki akar. Nenek Liu menelepon hampir 100 orang kali ini. Selain itu, papan nama untuk Changming Wild Grapefruit tidak dipasang. Nenek Liu mungkin meminta bantuan karena dia kuat. Dia senang berkelahi dan menyimpan dendam terhadap seseorang dari sekolah sebelumnya, jadi dia pergi untuk menghadapi orang itu. Mereka telah mengumpulkan semua orang terbaik di lingkungan sekitar untuk melakukan sesuatu yang besar. Orang yang terampil biasanya memperkirakan bahwa ia memiliki 40 atau 50 orang. 3 orang yang selamat dari Quan Xin juga berbicara. Penyergapan dan pengejaran sepanjang jalan. Akhirnya, kasus hilangnya orang tersebut terpecahkan. 7 atau 8 orang tewas di pihak ini. Akan ada lebih banyak lagi dukungan dari pihak Si Chong. Sejumlah besar pejuang terampil disergap dan dibunuh di sepanjang jalan. Hanya tersisa 3 orang setelah terbunuh. Si Chong dan Chen Shen sudah cukup kuat. Mampu meloloskan diri dari pengepungan ini. Diperkirakan hanya Zhang Jingqing dan Zhang Xiwei yang berada di puncak karir mereka. Asal-usul kolektif dari 3 anak pembantu Zhang Huai. Hal yang paling mengejutkan Baolan adalah pernyataan ini. Definisi yang sesuai adalah definisi yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, hal ini disebabkan kurangnya filter yang diperbarui. Banyak teman. Saya rasa bergabung dengan perusahaan yang benar-benar baru bukanlah hal yang besar. Paling-paling, mereka hanyalah sekelompok satria yang tidak mengikuti aturan. Orang gila yang tidak menjunjung tinggi moralitas. Bahkan ada yang merasa bahwa memang seharusnya seperti itu. Batasan jalan kebenaran adalah batasan orang-orang munafik dan sejenisnya. Kedua, pernyataan ini dengan jelas menunjukkan aspek kedua yang sepenuhnya baru. Sesuai dengan Gao Geng dan resepnya. Apakah ada orang baik dalam percakapan tersebut yang dapat Anda percayai sepenuhnya? Beberapa pejabat tinggi yang tidak memiliki akar bekerja sama dengan geng Gujiting dan dolar AS. Tapi apalagi? Lebih sering, orang gila seperti Liang Tinglah yang menikmati melakukan kejahatan. Kejahatan dari keyakinan mutlak tidak hanya didefinisikan oleh faktor eksternal dan definisi diri. Perbuatan keji merekalah yang menyebabkan hal ini terjadi. Evaluasi. Jadi, ketika Zuo Etong mendengar bahwa Li Musuan telah disentuh oleh Quan Xin, itulah mengapa mereka segera turun gunung untuk menghentikannya. Pernyataan Li Musuan hanyalah sebuah nama. Itulah mereka. Tetap. Hal ini juga sesuai dengan karakter Ciberpun di dunia nyata, Li Musuan. Kejahatan dan kehinaan di bawah restorasi Meiji. Di belakang mereka terdapat hutang darah yang tak terhitung jumlahnya. Li Mukuan saat ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kejahatan ekstrim dari seluruh jenis kelamin. Hutang darah itu muncul kembali di depan mataku. Barulah saat itu Anda akan tahu ada pilihan. Berapa banyak nasib orang yang telah berubah? Rasa takut muncul di hatiku. Dan benar-benar menyadari pilihan yang saya buat ketika saya masih kecil. Benar atau salah? Yang kedua adalah kesesuaian hasil dari peristiwa tersebut. Beberapa netizen berpendapat bahwa Wang Xichong, Cheng Shen pantas dikepung dan dibunuh. Petugas keamanan itu menganggap hal itu terlalu sulit dipercaya. Secara logis, Si Chong dan Cheng Zhen seharusnya tidak disergap seperti ini. Bukan berarti aku akan terbunuh. Karena kontras antara memaksa pemimpin sekte untuk tampil ini. Wu Gensheng Li Musuan menembus angka 31. Mereka berdua menculik sandera dan menyerbu gunung menuju pemimpin sekte tersebut. Wu Gensheng dan Li Musuan semuanya turun gunung. Chen Shen dari Sichuan dikepung dan dibunuh. Meskipun anak-anak di sisi ini terlahir kembali dari akarnya, generasi ketiga benar-benar musnah. Wu Gensheng dan kelompoknya tetap diizinkan pergi dengan selamat. Karena dia mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Mengetahui cara melakukan sesuatu dengan moderasi. Dan situasi tersebut berhasil dikendalikan. Wean Seber. Generasi baru pernah berpikir bahwa anak-anak akan melihat gunung terbalik lagi. Seluruh anggota keluarga mengambil langkah pada waktu yang tepat. Wu Gensheng dan Li Musuan berhasil keluar. Semua petugas, silakan masuk ke sini. Anda mengatakan bahwa orang-orang ini mempercayainya demi menyelamatkan Guru Liu. Hal itu dilakukan untuk memperingati Wu Gensheng. Oh tidak. Mereka senang saja memiliki pria licik ini untuk menjalankan perintah mereka. Bagaimana prosesnya? Berapa banyak sesama murid yang akan mati? Sequel karya Wu Gensheng. Tidak masalah seberapa besar kesalahan yang harus kita tanggung. Karena mereka datang ke sini khusus untuk membalas dendam. Aku tidak bisa mengalahkanmu sebelumnya karena Xuanzi dan Tuan Kuangnya. Nah, sekarang ada kesempatan. Zuo Tong sudah mati.
Sekalipun aku membunuh kalian bertiga, aku tak akan berdaya untuk membalaskan dendam kalian. Tentu saja, mereka akan melakukan segala daya upaya untuk mengelilingi Anda. Wu Gensheng bukanlah Zuo Ruotong. Tidak mampu mengendalikan tindakan para muridnya. Perbandingan ini cukup jelas. Poin lain yang perlu diklarifikasi adalah motivasi untuk mencapainya. Ini bukan tentang membunuh Wu Gensheng dan Guru Liu. Wu Gensheng ditemukan melalui Guru Liu. Kemudian jalan yang benar lahir melawan arus. Makna di balik frasan kuot, 3 ketaatan kuot, dan pembunuhan Wu Gensheng adalah jika jalan yang benar gagal, biarkan Wu Gensheng yang menentukan nasib kita dalam pertempuran. Mereka mempertimbangkan konsekuensinya. Saya hanya berpikir Quan Xin relatif baik hati. Dia menggunakan Guru Liu untuk memaksa Wu Gensheng menyerahkan diri. Saya tidak pernah menyangka Guru Liu memiliki reputasi sebaik ini. Senior Quan Xin. Bagi sesama muridmu, itu hanyalah seikat rambut berminyak yang akan membunuhmu. Aku tak pernah menyangka Nenek Liu akan membuat semuanya sebesar ini. Mereka memanggil seluruh 100 lebih anak buah terampil dari sekitar daerah tersebut. Itulah mengapa dia akhirnya meninggal dengan begitu enggan. Air mata Chen Zhen sebelum kematiannya menunjukkan bahwa dia tahu tidak ada harapan lagi untuk jalan yang benar. Dan kelompok bibi ketiga juga akan bubar sepenuhnya karena insiden ini. Tanpa petinggi senior, maka tidak akan ada lagi. Yang tersisa hanyalah dendam berdarah. Wu Gensheng tidak hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati. Sebaliknya, Chen Zhenyi mengalami luka serius dan tidak dapat diselamatkan. Sebagai kepala seluruh sekta, dia tidak bisa mengganggu kerja pintu itu. Mengikuti tindakan murid standar. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Guru Gao Geng. Terlepas dari karakter seseorang yang sepenuhnya baik, prinsip paling mendasar adalah menerima bahwa sesama murid tidak berperilaku buruk. Itu juga merupakan awal mula peralihan ke kejahatan. Sebuah kejutan kecil menjadi kenyataan, nama aslinya menjadi Wu Chengzhen. Sepertinya paman keduaku membaca terlalu banyak komentar dan terus membuat lelucon. Mengatakan bahwa kesuksesan Si Chong sama artinya dengan mengatakan bahwa kesuksesannya juga merupakan masalah hidup dan mati. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda, jangan biarkan ambisi Wang Si Chong menjadi kenyataan. Hal-hal seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan. Semua adalah jalan. Sejak renovasi Sanying Men, suara badut itu selalu hadir, bahkan tanpa kehadiran orang-orang terkasih. Namun, saya sebenarnya tidak suka menonton cerita seperti ini tanpa menyelesaikannya. Hal itu membawa Anda pada sudut pandang Tuhan atau perspektif yang sama sekali baru. Perilaku karakter yang mengejek. Video-video sebelumnya secara konsisten menekankan. Mengingat kepribadian Kawai. Wajar jika tidak mengetahui 3 kebenaran utama, hal-hal lahiriah lebih dalam dari sekadar itu. Itulah kepribadiannya. Alur ceritanya terungkap dengan paman kedua. Membuat kebencian Shiro menjadi lebih masuk akal. Satu-satunya produk yang mengandung emas yang nilainya terus menurun adalah Quan Xing. Setelah Wu Gensheng menerobos gunung, Zuo Tong pertama kali mencoba 4 serangan. Cheng Zhen pergi mencari Wu Gensheng tetapi dipukuli dan dibunuh oleh Quan Xin. Jenazah tersebut dikembalikan ke Sanmen. Dalam waktu sesingkat itu, guru, paman, dan teman-teman murid saya semuanya telah meninggal dunia. Ketiga gerbang itu akan segera bubar. Orang-orang yang keras kepala ini masih bersikap baik, jahat, dan berpikiran sempit. Ada desas-desus bahwa seseorang meninggal karena amarah. Melalui pemandangan jalan ini, seseorang dapat mempelajari kebenaran dari 3 kebenaran utama. Ketulian dan dendam berdarah yang menjadi kenyataan. Tidak mungkin untuk tidak melaporkan ketiga mata pelajaran berbahasa Inggris tersebut. Anda, Wu Gensheng, dan Li Musuan memasuki pegunungan tanpa terluka. Jika Si Chong benar-benar bertemu dengan Wu Gensheng, dia akan dikeroyok dan dibunuh. Siapapun akan membenci Quan Xin seumur hidup jika mereka berada di posisinya. Belum lagi kebencian terhadap Wu Gensheng. Li Musuan adalah dalang di balik 2 kali penyerbuan ke posisi ketiga ini. Demikianlah episode ini. Teman-teman yang menyukainya, Anda bisa menyukai dan berlangganan saluran saya. Saya seorang petugas keamanan. Sampai jumpa lain waktu. 3 game masih belum ada. Bendera putih dikibarkan saat perang dimulai di. Berusaha membangkitkan semangat tapi merasa sangat kedinginan, tahan saja di dalam dan. Anda bisa meminta nomor teleponnya, cukup keluarkan nomornya dan ambil tas Anda, dia akan menunggu Anda. Aku akan menganggap diriku sebagai wanita yang telah kehilangan semua harapan. KKO adalah simbol rasa syukur. Kami adalah Kaisar Naga dari pelabuhan besar di dunia. Terima kasih. Peraturan struktural kita selalu bersikap tidak ramah terhadap dagang. Mereka semua menulis dengan sangat keras. Nak, ayo kita pergi. Mendapatkan dia. Aku membawamu ke Carasai dan melihat.